Shalom saudara-saudariku di dalam Kristus. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama dari Efesus 5 ayat 8 hingga ayat ke-9 dengan tema hidup di dalam terang. Karena dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena buah terang adalah dalam segala kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Sebelum pertobatan, orang percaya tidak hanya hidup di dalam kegelapan, melainkan mereka adalah kegelapan itu sendiri. Sekarang, karena mereka adalah terang, maka kehidupan mereka pun harus berubah. Hidup sebagai anak-anak terang akan memperlihatkan buah-buah ilahi, yaitu kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Meskipun ketiganya tumpang tindih, kata pertama adalah agatosune, berkaitan dengan kepentingan kesejahteraan orang lain. Kata kedua adalah dikaiosune, dengan kesesuaian dengan standar-standar Allah. Dan kata yang ketiga adalah aletheia, dengan mengikuti realitas ini sebagai lawan dari kepalsuan manusia. Rasul Paulus menguraikan beberapa penangkal untuk melawan dosa-dosa itu, seperti jika kita tidak mau dijerat oleh hawa nafsu kedagingan, kita harus mengeluarkan buah-buah roh. Hal ini diharapkan dari anak-anak terang bahwa dengan dicerahkan, mereka juga dikuduskan oleh roh dan kemudian mengeluarkan buahnya, yaitu buah kebaikan, kecenderungan untuk berbuat baik, serta menunjukkan belas kasihan dan keadilan, yang menunjukkan keadilan di dalam semua urusan. Jadi dengan ketat mereka diharapkan demikian. Tetapi pada umumnya agama seluruhnya memang menyangkut kebaikan dan keadilan, dan di dalamnya dan dengannya harus ada kebenaran atau ketulusan dan kelurusan hati. Kita tidak boleh bersekutu dengan dosa dan orang-orang berdosa. Perbuatan-perbuatan dosa merupakan perbuatan-perbuatan kegelapan. Perbuatan-perbuatan itu berasal dari kegelapan. Perbuatan-perbuatan kegelapan ini tidak berbuahkan apa-apa. Dalam jangka panjang, tidak ada yang dapat diperoleh dari perbuatan-perbuatan ini. Apapun keuntungan yang sepertinya ditawarkan oleh dosa, sama sekali tidak dapat mengimbangi kerugiannya. Sebab perbuatan-perbuatan itu mendatangkan kehancuran dan kebinasaan sepenuhnya bagi orang-orang berdosa yang tidak mau bertobat. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan itu, melainkan kita harus menjauhkan segala perbuatan tercela tersebut. Paulus mengingatkan kita akan kondisi sebelum kita mengenal Tuhan. Kita adalah kegelapan. Ini bukan sekedar kegelapan fisik, tetapi kegelapan rohani. Hidup tanpa arah, tanpa pengertian akan kebenaran, dan terkunci di dalam dosa. Kita hidup tanpa terang Tuhan, yang berarti kita berada di dalam kebingungan dan kesesatan. Namun ayat ini juga memberikan pengharapan yang agung. Kita sekarang adalah terang di dalam Tuhan. Ketika kita percaya dan menerima Kristus, hidup kita berubah total. Kita tidak lagi tinggal dalam kegelapan, tetapi menerima terang Allah yang menerangi hati dan pikiran kita. Terang ini memberikan kita penglihatan rohani baru, kekuatan yang berbuat benar, dan damai sejahtera di dalam jiwa kita. Karena itulah Paulus mengajak kita, hiduplah sebagai anak-anak terang. Artinya, perilaku, perkataan, dan sikap kita harus mencerminkan terang itu. Jangan lagi kita hidup dalam perilaku yang tersembunyi atau dosa, melainkan dalam terang, yaitu kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Apa itu buah terang? Buah terang adalah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ini menunjukkan bahwa hidup dalam terang bukan sekedar status, tetapi harus ada bukti nyata di dalam perilaku kita sehari-hari. Kita harus menunjukkan karakter Allah di dalam tindakan nyata. Saudara, hidup di dalam terang berarti kita tidak hanya terlepas di dalam kegelapan lama, tetapi berkomitmen untuk berjalan di dalam jalan yang benar. Tuhan menghendaki kita menjadi saksi terang di dalam dunia yang gelap ini, sehingga orang lain dapat melihat Tuhan
melalui hidup kita. Kiranya Allah Roh Kudus memberikan kita kemampuan untuk melakukan firman-Nya. Shalom.